Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Dawanik, perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang pengawasan dan tata kelola lembaga keuangan syariah. Sebelumnya, untuk mengawali pertemuan pada hari ini, kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya ini anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Khadijah, yang kedua ada Rudi Patra Ramadan, yang ketiga ada Amalia Irlanda Rosa, yang keempat saya Haikal Dawanik, yang kelima ada Hafifah, yang keenam ada Abdi Jafar Maulana, dan yang terakhir ada Muhammad Prayogi Darmiza. Baik, langsung ke materi ya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Irlanda. Silakan Mbak Irlanda. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama, saya akan menjelaskan persoalan akar masalah. Nah, di prinsip yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah itu tidak sama dengan lembaga keuangan konvensional. Yakni lembaga keuangan syariah dalam kegiatan operasionalnya melarang adanya unsur riba, gharar, dan maisir sesuai pada perintah yang telah ada, yakni Al-Quran dan Hadis. Maka lembaga keuangan syariah harus taat dengan regulasi mengenai lembaga keuangan syariah dengan mematuhi kepatuhan syariahnya atau syariah compliance. Lain halnya dengan konvensional yang hanya patuh pada regulasi perundang-undangan saja. Dengan demikian, untuk menyesuaikan dan melancarkan kegiatan operasional, lembaga keuangan syariah perlu diawasi kepatuhan syariahnya terkait pelaksanaan operasionalnya. Definisi pengawasan sendiri adalah, menurut KBBI, pengawasan berasal dari kata awas yang dijelaskan dengan dapat melihat secara baik, pandangan yang tajam, sedangkan pengendalian berasal dari kata kendali yang diartikan sebagai mendominasi kendali, memegang pimpinan, memerintah. Selain itu, pengawasan juga dapat dimaknai dengan pemeriksaan dan peninjauan, menilik dan mengamati terkait kebijakan yang dilakukan pemerintah. Secara etimologis, terdapat istilah terkait pengawasan dan pengendalian, yakni controlling. Dengan kata lain, pengawasan merupakan kegiatan peninjauan terkait kegiatan organisasi untuk memastikan semua pekerjaan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Islam memandang bahwa pengawasan digunakan untuk meluruskan hal yang menyimpang, mengoreksi atau mengubah yang salah dan membenarkan hal yang hak. Pengawasan syariah secara definisi yakni memonitoring sisi kelembagaan dan tujuan dari organisasi guna memperoleh pengawasan. Oleh sebab itu, pengawasan lembaga keuangan syariah secara sistematis dilakukan terhadap perbaikan terkait proses antisipasi, pengawasan secara lengkap, evaluasi, dan analisis semua kegiatan operasional, produk yang ditawarkan, dan kontrak lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, yang selanjutnya ada definisi tata kelola LKS, lembaga keuangan. Jadi, gimana sih tata kelola lembaga keuangan syariah ini? Jadi, secara umum, tata kelola perusahaan ini atau corporate governance merupakan sistem kedaulatan, prosedur, dan kontrol secara menyeluruh untuk menjaga kepentingan semua stakeholder yang diimplementasikan secara internal dan eksternal pada manajemen terkait objek bisnis. Jadi, tata kelola lembaga keuangan syariah atau TKS ini adalah tata kelola yang hanya berlaku untuk perusahaan atau lembaga keuangan yang mempromosikan produk dan jasanya serta kegiatan operasional yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi, sehingga implementasi GCG ini pada lembaga keuangan syariah ini harus sesuai pada prinsip syariah ya, dan nilai-nilai ekonomi dan bisnis Islam yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi tata kelola LKS ini gimana sih? Pada dasarnya itu dia saling mengisi di sistem tata kelola perusahaan yang baik, yang berfungsi untuk menjalankan pengawasan atas kepatuhan syariah terkait kegiatan perusahaan yang menyeluruh, baik transaksi belum terjadi seperti berfokus pada proses diterbitkan fatwa dan penyebaran maupun transaksi tersebut yang sudah terjadi seperti proses internal terkait evaluasi syariah secara berkala dan tahunan.
Pembagian tingkat pengawasan struktur organisasi tata kelola LKS ini itu dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada level nasional dan Dewan Pengawas Syariah level bawahnya. Lanjut. Syariah Governance ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengenai perbankan syariah, bahwa pihak utama dalam pengawasan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah adalah DPS, Dewan Pengawas Syariah, serta menyampaikan nasihat dan saran kepada direksi. Yang kedua, ada Peraturan Bank Indonesia (PBI) serta Surat Edaran Bank Indonesia yang membahas mengenai sistem tata kelola syariah atau syariah governance ini yang ditetapkan pada PBI nomor 6/24 dan PBI 2004 membahas tentang Dewan Syariah Nasional atau DSN ini yang didirikan oleh MUI yang tugasnya adalah untuk mengevaluasi, menganalisis, serta memutuskan suatu fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan operasional lembaga keuangan syariah yang harus berlandaskan prinsip syariah agar dapat menjadi pedoman terkait transaksi syariah. Lanjut. Jadi bagaimana sih pengimplementasiannya ya kan? Jadi untuk merealisasikan tata kelola perusahaan GCG ini, maka lembaga keuangan syariah perlu standar seperti berikut. Yang pertama, Dewan Pengawas Syariah guna penentuan kompisis dan laporan. Yang kedua, perlu adanya evaluasi atau peninjauan terkait syariah. Yang ketiga, harus bisa mengevaluasi atau peninjauan secara internal terkait syariah. Yang keempat, harus ada komite audit dan tata kelola bagi LKS. Yang kelima, ada kedaulatan dari DPS. Yang berikutnya, adanya pernyataan terkait prinsip tata kelola bagi LKS. Yang terakhir, harus ada evaluasi dan peninjauan terkait tanggung jawab sosial. Lanjut yang berikutnya. Regulator atau pengawas. Di sini ada Dewan Direktur, ada pemegang saham, dan asuransi deposit. Ada audit internal, dan Dewan Pengawas Syariah. Ada deposan atau audit syariah. Ada manajemen, ada audit eksternal, ada nasabah atau user dana, ada karyawan. Menunjukkan ada hubungan dan menunjukkan tidak ada hubungan. Lanjut. Definisi audit syariah. Secara umum, audit syariah adalah pengawasan, mengontrol, mengevaluasi, dan menyampaikan laporan transaksi sesuai aturan dan hukum serta nilai Islam yang benar. Tidak dimanipulasi, tepat waktu, bermanfaat, serta keputusan yang diambil pada laporan dapat secara adil. Selain itu, audit syariah juga dapat dijelaskan sebagai proses untuk mengkonfirmasi terkait kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah tidak melanggar syariah atau pemeriksaan kepatuhan syariah atau syariah compliance terkait kegiatan operasional lembaga keuangan syariah. Lanjut. Landasan hukum audit. Landasan hukum mengenai audit terdapat pada Quran Surat Al-Infitor ayat 82, surat 82 ayat 10 sampai 12. Yang artinya, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulai di sisi Allah dan mencatat pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pada Quran Surat Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 12 menjelaskan bahwa para malaikat penjaga yang mulia itu senantiasa mengawasi umat muslim. Maka umat muslim diingatkan untuk tidak melakukan hal keburukan, karena malaikat pasti mencatat dan mengawasi semua perbuatan umat manusia. Begitu pula auditor yang mengawasi semua perbuatan umat manusia. Bagi pula dengan auditor kegiatan pekerjaannya berupa pelaksanaan untuk mengawasi laporan pembukaan akuntansi pada perusahaan serta meninjau apapun, mengontrol mutu kertas kerja atau neraca. Manajemen pengevaluasi kewajaran laporan pembukuan atau keuangan dengan sikap yang jujur dan adil.
sehingga akuntan dan audit muslim berupaya mencapai tujuan dalam pekerjaan dengan menghindari perilaku buruk yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai. Lanjut. Perbedaan audit syariah dan konvensional. Di audit syariah itu objek LKS atau lembaga keuangan, bank maupun non-bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Di audit konvensional, objeknya lembaga keuangan bank maupun non-bank yang tidak beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, audit syariah adanya peran DPS. Audit konvensional tidak ada peran Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga, audit dilakukan oleh auditor berefisiensi SAS atau sertifikasi akuntansi syariah. Di audit konvensional, audit dilakukan oleh auditor umum tanpa ketentuan bersifat SAS. Audit syariah, standar audit AAOI FI. Di audit konvensional, standar auditing IAI. Di audit syariah yang terakhir, opini berisi tentang syariah compliance atau tidaknya LKS. Di audit konvensional, opini berisi tentang kewajaran atau tidaknya atas penyajian laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, yaitu ada kegiatan audit syariah pada LKS. Yang pertama, menyampaikan kebiasaan penguraian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah. Yang kedua, cross-check accounting terkait aspek produk, himpunan dana ataupun pembiayaan. Yang ketiga, mengkonfirmasi distribusi profit. Yang keempat, penetapan pendapatan cash basis secara real dan mengaku beban secara aktual basis. Yang kelima, bank koresponden depositori pendapatan diakui dengan bagi hasil. Yang keenam, koreksi atas sumber dan penggunaan zakat. Yang terakhir, mengawasi transaksi apakah terindikasi unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah. Selanjutnya, metode audit syariah pada LKS. Audit syariah memiliki tata cara audit dalam menjalankan peran dan kewajibannya terkait audit pada lembaga keuangan syariah. Antara lain, menganalisis tata cara atau memahami dan membandingkan data yang saling berkaitan. Yang kedua, menginspeksi atau pemeriksaan dokumen, catatan, dan wujud pemeriksaan fisik atas sumber-sumber berwujud. Yang ketiga, mengkonfirmasi atau pengajuan pertanyaan pada pihak intern atau ekstern untuk mendapat informasi. Yang keempat, menghitung dan menelusur dokumen. Yang terakhir, mencocokkan ke dokumen. Hasil audit yang dibuat oleh auditor syariah dengan menyampaikan opini terkait dijalankannya atau tidak kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah. Apabila lembaga keuangan syariah memiliki kesalahan atau pelanggaran dalam aktivitas auditnya, maka manajemen lembaga keuangan yang perlu bertanggung jawab. Auditor hanya bertanggung jawab untuk memberikan nasihat atau saran secara kolektif dari DPS yang dirundingkan secara sistematis mengenai ketentuan syariah pada produk dan kegiatan operasional LKS. Selanjutnya, terdapat 3 tingkatan audit pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama, audit internal lembaga keuangan syariah melakukan evaluasi eksaminatio terkait keselarasan laporan keuangan lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan perlu mengkaji secara baik yang bersifat material. Kedua, auditor eksternal lembaga keuangan syariah yakni Bank Indonesia atau akuntan publik menjalankan tugasnya dengan mengevaluasi dan mengonfirmasi kembali ketelitian dari audit internal. Dan yang ketiga, audit syariah perlu menjalankan auditor yang bersertifikasi akuntansi syariah atau SAS agar dapat mengonfirmasi bahwa produk dan kegiatan operasional bank syariah telah patuh pada prinsip dan aturan syariah. Lalu ada definisi Good Corporate Government atau GCG. Itu pentingnya mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik guna menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya perusahaan.
Peran penting lembaga keuangan syariah dalam perekonomian sebagai lembaga dan sarana kegiatan transaksi pembayaran dan transaksi dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Lalu tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance adalah suatu tata cara dan kelola untuk mencapai tujuan usaha dan akuntabilitas perusahaan yang diimplementasikan oleh pihak perusahaan, yakni pemegang saham atau pemilik modal dan komisaris atau dewan pengawas serta direksi, sehingga dapat menciptakan nilai pemegang saham dengan jangka panjang dan tetap mengawasi stakeholder lainnya. Terus selanjutnya itu good corporate governance GCG menurut Bank Dunia adalah beberapa gabungan hukum, peraturan, dan petunjuk yang perlu diwujudkan agar dapat memperoleh hasil nilai ekonomi jangka panjang secara efektif dan para pemegang saham dan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya pengembangan kinerja sumber daya perusahaan. Lalu menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/PBI/2009, Good Corporate Governance GCG adalah tata kelola bank yang mengimplementasikan prinsip-prinsip terbuka atau transparan, akuntabilitas dan pertanggungjawaban, terus kemandirian dan juga kewajaran. Good Corporate Governance menurut Surat Keputusan Negara BUMN nomor 117/2002 adalah kegiatan yang dijalankan secara struktural yang dijalankan oleh anggota BUMN untuk mencapai keberhasilan usaha dan pertanggungjawaban perusahaan untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap mengawasi kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika. Lalu tujuan diimplementasikannya tata kelola perusahaan yang baik antara lain yaitu 1. Membenarkan dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholder. 2. Membatasi agensi kos dengan membimbing konflik kepentingan yang mungkin timbul antara pihak prinsipal dengan agen. 3. Membenahi pilar perusahaan untuk menjadi perusahaan yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab. 4. Mengoreksi etika perusahaan sehingga dapat mengurangi resiko yang terjadi. 5. Dapat memperoleh investor potensial karena kepercayaan dengan diaplikasikannya GCG. 6. Terciptanya kinerja perusahaan yang tinggi. 7. Terciptanya citra perusahaan yang baik. 8. Peningkatan kepuasan pelanggan. Selanjutnya peranan BI dan OJK dalam regulasi. Ketentuan Bank Indonesia terkait GCG sangatlah berpengaruh dan perlu dijalankan karena pasal 3 Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum bahwa Bank Indonesia yang menilai terhadap implementasi kegiatan Good Corporate Governance bank. Selain BI terdapat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang memiliki tugas untuk menetapkan atau mengatur tata kelola perusahaan dengan baik. Yang menjadi tugasnya terhadap kegiatan tata kelola perusahaan, peran pihak tata kelola perusahaan, penyampaian yang terbuka, hak-hak pemegang saham, lalu perilaku pemegang saham, dan peran akuntabilitas pada komisaris dan direksi, sehingga OJK juga melaksanakan penilaian terhadap penerapan tata kelola bank. Hal ini tercantum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Lalu ketentuan tata kelola BI dan OJK. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit diwujudkan dalam 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kinerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern.
3. Pengimplementasian fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern. 4. Pengimplementasian manajemen atau pengelola risiko. 5. Tersedianya dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. 6. Rencana strategis. 7. Transparansi atau terbuka dengan kondisi keuangan dan non-keuangan. Selanjutnya ada penerapan prinsip-prinsip good corporate governance di lembaga keuangan syariah. Meningkatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah diidentikan dengan banyaknya produk syariah yang ditawarkan serta layanan yang semakin meningkat. Oleh sebab itu, implementasi good corporate governance di lembaga keuangan syariah sangatlah penting dengan berorientasi pada prinsip dasar GCG, yaitu transparansi atau terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional atau kehandalan, dan kewajaran. Sehingga prinsip GCG perlu diimplementasikan pada lembaga keuangan syariah dan perlu dipastikan bahwa memang sudah diterapkan pada LKS guna mewujudkan kegiatan jangka panjang usaha atau sustainability pada lembaga keuangan syariah dengan tetap meninjau kepentingan pemegang saham, masyarakat, dan pihak lainnya. Prinsip-prinsip sesuai regulasi yang diterbitkan OJK dan BI mengenai implementasi GCG pada lembaga keuangan syariah tercantum pada pasal 2 ayat 1 PBI nomor 11/33/PBI/PBI/2009 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum, syariah, dan unit usaha syariah. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip sesuai regulasi yang diterbitkan oleh OJK dan Bank Indonesia. Yang pertama adalah transparansi. Dalam hal ini, transparansi dapat difungsikan keterbukaan terkait penyampaian informasi secara material dan sesuai mulai dari proses sampai saat keputusan diambil. Keterbukaan dijalankan sangat penting untuk melindungi keperluan stakeholder guna tercapainya kegiatan bisnis lembaga keuangan syariah secara objektif dan handal. Unsur penyampaian yang terbuka dengan tersedianya informasi yang tepat waktu, jelas, sesuai fakta, layak, dan dapat menjadi sandingan, serta dapat diakses secara mudah oleh pihak yang memiliki kepentingan dan masyarakat. Yang kedua adalah akuntabilitas. Fungsi kegiatan pihak lembaga keuangan syariah memiliki kejelasan agar pengelolaan dan pengaturan berjalan dengan baik dan sistematis, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kejelasan fungsi organisasinya. Hal ini memberikan efek jangka panjang bagi kegiatan operasional lembaga keuangan syariah. Kemudian yang ketiga ada responsibilitas. Kegiatan operasional lembaga keuangan syariah tentunya perlu dikelola berdasarkan regulasi yang berlaku dan sesuai prinsip pengelolaan sehat terhadap lembaga keuangan syariah. Responsibilitas sangat penting terkait lembaga keuangan syariah guna menanggung terjaganya kelancaran usaha lembaga keuangan syariah dalam jangka panjang. Karenanya, lembaga keuangan syariah itu perlu mengikuti regulasi dan ketentuan internal yang berjalan dan berlaku untuk menjaga usaha tersebut dan mencapai penetapan menjadi badan sah sesuai hukum yang baik dan good corporate citizen. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga perlu mengimplementasikan prinsip kehati-hatian atau prudential banking practice dalam menjalankan prinsip responsibilitas agar dapat sesuai dengan prinsip syariah. Ilustrasi lain seperti penanggung-jawaban terkait K3, pegawai, taat pajak, dan lain-lain. Lanjut, yang keempat ada profesional. Kehandalan sangat perlu dimiliki oleh pihak-pihak maupun lembaga keuangan syariah itu sendiri. Hal ini berguna untuk dapat mengambil keputusan dengan baik, bertindak secara tepat, dan minimalisir adanya pengaruh dari pihak lain atau independen, serta memiliki keharusan untuk mengelola dan memajukan lembaga keuangan syariah. Penerapan prinsip GCG mengharuskan perusahaan dikelola secara mandiri
agar beberapa pihak perusahaan tidak saling memiliki penguasaan dan campur tangan oleh pihak lain. Penerapan GCG mengharuskan perusahaan dikelola secara mandiri, agar beberapa pihak pada perusahaan tidak saling memiliki penguasaan dan campur tangan oleh pihak lain. Kehandalannya yang dimiliki harus memiliki sifat kemandirian dan berlaku objektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian yang kelima ada kewajaran. Keadilan dan kesesuaian dalam mewujudkan hak-hak stakeholder wajib sesuai dengan regulasi maupun akad dan perjanjian yang sudah ditetapkan, sehingga lembaga keuangan syariah tetap perlu mengawasi kepentingan pemegang saham dan pihak lainnya yang berlandaskan pada asas kewajaran atau keselarasan. Prinsip kewajaran memiliki sifat yang adil dan peluang yang sesuai. Dalam implementasinya, lembaga keuangan syariah wajib mencapai hak-hak pemegang kepentingan dan menyesuaikan keselarasan untuk karyawan LKS. Kewajaran memberikan dampak menciptakan dan mengatur bahkan menjamin keadilan pada aspek manajemen perusahaan atau lembaga keuangan syariah. Hal ini juga berfungsi sebagai opini dan nasihat kepada lembaga keuangan syariah guna mendorong perkembangan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah yang diciptakan oleh stakeholders. Selanjutnya, dalam Islam tidak hanya mengimplementasikan Good Corporate Governance atau GCG saja untuk mengelola tata perusahaan yang baik, tetapi perlu juga ada unsur-unsur atau nilai-nilai Islami seperti prinsip kejujuran sidik dengan mendukung nilai tinggi dan memprioritaskan atau mengutamakan nilai kejujuran serta memakai prosedur yang halal dengan menghindari subhat dan unsur yang dilarang atau haram dalam manajemen kegiatan operasional lembaga keuangan syariah. Ini dalam pengimplementasian dari prinsip sidik ini ya. Terus setelah itu adalah memberikan penataan kepada masyarakat atau tablik. Nah, yakni lembaga keuangan syariah ini implementasinya membutuhkan adanya pemasyarakatan atau promosi terkait produk dan jasa lembaga keuangan syariah. Yang ketiga ada rasa percaya dan tanggung jawab, yakni amanah. Dengan memiliki rasa percaya diri dan taat terkait pengelolaan dan mengelola tata manajemen secara profesional. Pengelolaan LKS. Yang keempat ini adalah mengelola tata manajemen secara profesional atau kehandalan, yakni fatonah. Dengan mengatur LKS secara handal dan masuk akal agar memperoleh keuntungan dan tingkat risiko yang rendah pada lembaga keuangan syariah itu sendiri. Jadi memang dalam GCG lembaga keuangan syariah itu juga dimasukkan sifat-sifat Rasulullah SAW yang sidik, amanah, tablik, dan fatonah dalam penerapan GCG-nya atau Good Corporate Governance. Selanjutnya dalam pengaplikasian GCG, sesuai prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah menambahkan beberapa pihak penting tentunya, karena kan berbeda nih antara GCG atau Good Corporate Governance konvensional dan syariah. Jadi dalam GCG syariah ini perlu adanya kesesuaian nilai Islam dalam pengelolaannya. Yang pertama ada DSN tentunya, yang kedua ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Ini peran utama yang paling penting dalam sistem pengawasan lembaga keuangan syariah itu sendiri. Jadi dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip GCG di LKS menurut AAOIV dan DSN MUI, maka DPS bertugas seperti pertama direction, yaitu memberikan arahan, pemikiran, opini, dan nasihat kepada direksi bank syariah atau lembaga keuangan syariah itu sendiri tentang aspek syariah. Yang kedua ada reviewing, yaitu memahami, mengevaluasi, mengkaji, dan menilai penerapan fatwa DSN pada operasional lembaga keuangan syariah. Yang terakhir ada supervising, yaitu melaksanakan atau mengawasi apakah lembaga keuangan syariah itu sudah menerapkan fatwa DSN pada operasionalnya, pada kegiatan operasionalnya. Nah, selanjutnya ada peran dari lembaga media perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas dalam pengadilan agama yang memiliki kekuasaan dalam mengevaluasi, menetapkan, dan menyelesaikan sengketa pada bidang ekonomi syariah. Nah, jadi good corporate governance antara bank konvensional dan bank syariah atau lembaga keuangan syariah dan konvensional itu berbeda. Pada dasarnya sama. Namun, ada yang menjadi perbedaan nih.
antara keduanya, yakni adanya kepatuhan pada syariah. Kalau lembaga keuangan syariah ya harus patuh kepada prinsip-prinsip syariah atau nilai-nilai Islam. Nah, kemudian adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk meneliti dan membuat rekomendasi produk dari bank yang diawasinya, yaitu bank syariah misalnya, serta melakukan pengawasan terhadap bank syariah bahwa kegiatan usaha yang dilakukan itu udah mematuhi prinsip syariah gitu. Dan adanya DSN itu juga menjadi fungsi utama mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah sesuai dengan syariah Islam. Baik, terima kasih. Itu tadi penyampaian yang bisa kelompok 2 sampaikan. Tadi udah dijelasin ya dari definisi pengawasan, definisi tata kelola lembaga keuangan syariah, ada bagian tata kelolanya juga, ada lembaga hukum, kegiatan audit, dan bagaimana metodenya yang digunakan. Terus ada peranan BI dan OJK dalam menentukan regulasi. Yang tadi juga ada gitu gambar dari bentuk bagian dari bagian tata kelola. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kalau misalnya ada lebihnya ya mudah-mudahan bisa jadi manfaat gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen bertanya atau masih kurang jelas, bisa dilanjutkan dalam sesi tanya jawab di kelas. Kalau misalnya teman-teman juga ada yang lebih paham gitu, kita bisa sharing-sharing aja di diskusi kelas. Jadi bukan berarti kita presentator itu lebih paham, itu enggak juga. Kita sama-sama belajar. Jadi kalau misalnya teman lain ada yang lebih paham, bisa disampaikan juga dalam kelas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.